Shalom, puji Tuhan. Ini hari saya nggak denger ini apa, dia punya visi misinya full gospel. Habis ini ya? Oh, luar biasa. Ini ya buktinya dari full gospel. Saya join waktu tahun 2006 ya, sampai hari ini. Tapi saya senang waktu dikasih visi misi dulu, Demos bilang katanya inilah full gospel yang didirikan oleh Demos, tapi untuk orang-orang businessman yang letih lesu, lemah, yang jauh dari Tuhan, diundang kembali kepada Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan Yesus, tidak mencintai uang. Ini luar biasa loh, saya suka sekali itu. Waktu dia bilang semuanya diundang, untuk sungguh-sungguh balik lagi kepada Tuhan. Ya, semoga ini benar-benar terjadi. Tidak separuh-separuh hati. Separuh untuk Tuhan, separuh untuk duit. Gitu. Mudah-mudahan ini terjadi. Puji Tuhan. Saya waktu ibu saya nggak ada tuh saya umur 13 tahun. Waktu itu di depan rumah saya tuh ada gereja. Waktu ada gereja itu ayah saya seorang ketua kelenteng, 3 kelenteng. Ibu saya sering cari orang pinter. Tapi di depan rumah kita itu ada gereja Elim. Tapi kita tidak pernah mendengar dan jemaatnya tidak ada, ibadahnya pun tidak ada. Jadi ada gerejanya persis samping sekolah, gereja Elim. Karena tidak ada keberanian untuk mengabarkan kabar baik ini. Persoalannya cuma gampang kok, cuma nggak ada keberanian untuk berbicara tentang kebenaran. Kalau sekarang situasinya pun sama. Saya juga hari-hari ini, hidup saya ini dengar firman Tuhan itu ya yang saya renungin, saya baca. Sebenarnya ini sangat riskan sekali loh kita hidup. Kalau kita tahu ya, saya renungkan firman Tuhan dalam hidup saya selalu bawa istri, anak-anak saya untuk selalu membicarakan firman Tuhan. Selalu, lagi makan, lagi ngapain, selalu di kantor saya bicarakan firman Tuhan, saya bilang. Kalau berkat itu dari Tuhan, kamu gak perlu usahakan, kamu kerjakan aja apa yang kamu kerjakan, saya kasih tahu anak saya. Ini berdasarkan pengalaman hidup saya. Karena saya pun tidak pernah istilahnya sekolah aja juga SMP 2. Dan saya merasakan sendiri bagaimana saya hidup tuh hanya bergantung sama Tuhan 100%. Jadi saya terus merenungkan ini firman setiap hari. Saya bilang bagaimana ya kalau sampai Tuhan satu hari saya kenal dia, terus dia bilang siapa kamu, saya nggak kenal. Ini setiap hari saya jaga ini kebenaran. Setiap hari saya mau taat. Setiap hari saya mau setia sama dia. Susah sekali. Terlepas sedikit aja. Hari ini habislah kamu. Habis karena kita tuh nggak tahu kalau abu-abu itu kayak apa. Saya merasakan sendiri ya. Sedikit aja, saya ini orang normal. Kalau boleh dikata uang saya ada. Saya mau hidup foya-foya juga bisa. Banyak. Dengan istri saya nggak takut, tapi saya sayang. Bagi saya pengorbanan ini kalau ada orang bilang mereka sayang keluarga, mereka harus berkorban. Kalau sayang keluarga, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan kudus, hiduplah dengan sesuci-sucinya, sebisa-bisanya.
Kalau berimanlah terus. Sedikit pun kalau buat saya diri saya mencoba sedikit pun saya nggak mau bersalah sama Tuhan. Sedikit pun saya nggak mau. Karena kalau Tuhan bilang setitik kita nggak boleh salah, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Setiap hari saya beban loh, beban. Saya berpikir, saya lihat, aduh kok kehidupan orang-orang enak ya orang Kristen sekarang ya. Semau-maunya. Semau-maunya gitu. Pokoknya Tuhan baik katanya. Tuhan baik, kita pasti diampunin. Kalau kita ingat lagi ya, 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Itu bukan orang luar itu. Itu orang-orang kita. Tapi anehnya Tuhan kejam ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hebat ya. Saya menjaga kehidupan saya. Bagi saya ini sangat penting ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita taat sama firman-Nya. Satu pun firman itu jangan diliwatin. Jangan, zaman boleh berubah, bagi saya zaman berubah. Wah luar biasa IT atau apa. Tapi buat saya firman Tuhan tuh nggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya, firman Tuhan tuh nggak pernah berubah. Stick, sedikit pun nggak ada kurang. Dan nggak pernah berubah. Kita harus hidup benar, kalau kamu sayang sama keluarga, berkorbanlah untuk keluarga. Hidup benar. Saya tuh sungguh bersyukur loh, Tuhan tuh baik sekali sama saya. Dia jaga terus saya. Pergumulan setiap hari ini nggak kecil loh. Saya juga seperti Pak Alek ini, biar begini-begini masih suka kalau ngelihat yang bening-bening. Untung Tuhan tolong saya. Itu hilang semua. Kalau enggak, mungkin udah jatuh kali ya. Tapi puji Tuhan, sejak saya kenal istri saya sampai hari ini, sekalipun saya nggak pernah selingkuh. Saya nggak pernah berzina, walaupun saya dulu tuh bajingan kotor gitu istilahnya. Nggak pernah loh. Ini hebatnya tuh Tuhan tuh. Kalau bukan Tuhan, nggak bisa dah. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup merubah siapapun yang ada di tempat ini. Saya berani jamin nggak ada yang sanggup. Sehari, jangankan sehari, mungkin 1 jam tanpa Tuhan. Karena saya juga melihat teman-teman saya bagaimana hidupnya. Semua itu teman saya tuh ya orang berada ada ya. Kalau boleh dibilang mungkin hidupnya bukan M tapi T. Tapi T-nya semua jadi nggak ada yang benar. Bisa jadi triliun, bisa jadi tolol. Ya kalau saya mau taat sama Tuhan tuh 100%. Saya nggak mau setengah-setengah. 100% full. Tidak ada tawar-menawar dan tidak ada ya kalau ya ini kan boleh, ya itu kan dulu, ini sekarang nggak ada bagi saya. Karena contoh saya ini sebenarnya Pak Heriadi. Puji Tuhan, demikian kesaksiannya. Terima kasih.